Selamat sore, saya Rosa Sialoho dengan NIM 111201252. Saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya ajukan dengan judul pengaruh stres kerja, lingkungan kerja, dan pengembangan karya terhadap turnover retention karyawan pada restoran di Jakarta. Studi yang saya lakukan di PT Cibo Mitra Cemerlang, khususnya cabang Jakarta, dengan nama restoran Cibo Cafe Italiano, khususnya berada di area The Range. Latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut, saya melihat bahwa usaha food and beverage merupakan salah satu usaha yang berkembang cukup baik dan konsisten di Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta, di mana kita memiliki budaya atau kebiasaan masyarakatnya senang berkumpul pada suatu event atau liburan tertentu, di mana hal tersebut menjadi suatu peluang yang baik bagi pembuka usaha melihat suatu restoran dalam bisnisnya di Jakarta. Lalu kepuasan kerja juga merupakan faktor penting dalam lingkungan kerja yang berpengaruh pada kinerja, loyalitas, retensi, dan juga retensi karyawan. Karyawan yang puas cenderung tetap tinggal dalam organisasi, sementara sebaliknya karyawan tidak puas biasanya memiliki cenderung niatan untuk keluar atau turnover retention. Tingginya turnover retention dapat menyebabkan biaya yang tinggi, ketidakstabilan dalam organisasi. Juga hal itu menjadi juga ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi turnover retention pada karyawan. Ya, faktor yang biasa atau besar terjadi di suatu restoran itu biasanya usia, lama kerja, kepuasan kerja, faktor itu lingkungan, dan juga suasana kerja. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan Cibo Cafe Italiano Jakarta, apakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan turnover retention pada karyawan, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, lalu terdapat faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi turnover retention pada karyawan Cibo Cafe Italiano Jakarta. Tujuan dari penelitian tersebut, saya ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan di Cibo Cafe Italia Jakarta, lalu menganalisis tingkat turnover retention karyawan di Cibo Cafe Italia Jakarta, meneliti hubungan antara kepuasan kerja dan turnover retention pada karyawan, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu juga dapat memberikan rekomendasi atau saran kepada manajemen restoran Jakarta untuk mengurangi angka turnover retention dengan meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan. Kontribusi penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kontribusi praktis dan kontribusi teoritis. Kontribusi teoritis, pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover retention pada karyawan restoran dapat memberikan kontribusi melalui beberapa aspek, yaitu ada identifikasi faktor kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja, hubungan antara kepuasan kerja dan turnover retention, faktor-faktor mitigasi turnover retention, serta implikasi praktis. Untuk kontribusi praktisnya, yaitu mencakup beberapa aspek, ada retensi karyawan yang lebih baik, pengembangan strategi manajemen sumber daya manusia, pengurangan biaya terkait dengan angka turnover, lalu juga peningkatan citra dan reputasi perusahaan, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Pada bab 2, saya akan memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka. Kajian pustaka. Yang pertama itu turnover karyawan. Definisi turnover karyawan menurut Society for Human Resource Management, turnover karyawan adalah tingkat di mana karyawan meninggalkan sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu yang dihitung sebagai presentasi jumlah karyawan keluar dibanding dengan total karyawan yang ada di dalam organisasi. Menurut Investopedia, turnover karyawan adalah istilah yang mengacu pada jumlah karyawan yang meninggalkan pekerjaan mereka pada periode waktu tertentu. Biasanya dihitung sebagai presentasi dari jumlah total karyawan perusahaan atau departemen. Faktor yang mempengaruhi turnover retention menurut Mobley di dalam bukunya Prawitasari 2016, terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu kepuasan kerja. Kedua juga komitmen organisasi, di mana komitmen organisasi memiliki peran sebagai konsep dalam menjelaskan suatu proses tersebut sebagai bentuk perilaku. Komitmen organisasional dapat dibedakan dengan kepuasan kerja. Komitmen biasanya mengacu pada respon emosional atau afektif dari individu kepada seluruh organisasi.
Dimensi dan indikator menurut Mobley di dalam bukunya di tahun 2011 halaman 150 mengemukakan terdapat 3 faktor yang dapat digunakan dalam mengukur turnover retention, yaitu ada pikiran-pikiran untuk berhenti, thought of quitting, kedua keinginan untuk mencari pekerjaan lain, intention to search another job, keinginan untuk meninggalkan atau intention to quit. Lalu juga ada stres kerja. Definisi stres kerja menurut National Institute for Occupational Safety and Healthy, stres kerja adalah respon fisik dan emosional yang merugikan terjadi ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan pekerjaan. Menurut Carrie L. Cooper, stres kerja adalah perasaan tidak mampu mengatasi tekanan dan tuntutan yang ada dalam lingkungan kerja sehingga menghasilkan ketidaknyamanan baik secara fisik maupun emosional. Faktor yang mempengaruhi stres kerja karyawan menurut Sutherland dan Cooper dalam Wijaya Ningsih 2014 halaman 99 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi stres yaitu faktor penilaian kognitif, yaitu pengalaman subjektif suatu individu didasarkan atas persepsi terhadap situasi baik dari dalam maupun dari luar. Faktor pengalaman merupakan proses belajar mengajar tentang suatu kenyataan, sering menghadapi suatu masalah dan bisa menghadapi dengan baik, maka harus dihadapkan pada masalah yang sama agar dapat mudah diselesaikan. Faktor tuntutan, besar kecilnya tuntutan akan mempengaruhi penanggulangan stres pada individu. Faktor pengaruh interpersonal, respon terhadap stres dipengaruhi oleh latar belakang dan juga pengalaman subjektif. Dimensi dan indikator menurut Siagian 2016 adalah beban tugas terlalu berat, setiap orang memiliki porsi dan kemampuan kerja. Desakan waktu untuk sebuah hasil kerja yang maksimal dibutuhkan juga waktu yang sepadan untuk menyelesaikannya. Penyelia atau biasanya atasan seharusnya mampu merangkul dan membimbing karyawannya dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Atasan yang baik membuat karyawan merasa bekerja di bawah tekanan. Atasan yang tidak baik membuat karyawan itu bekerja di bawah tekanan. Tetapi atasan yang baik membuat sesuatu yang tegang atau tidak merasa nyaman dapat dikerjakan dengan lebih baik. Iklim kerja, yaitu iklim yang tidak aman, yaitu menyebabkan keresahan bagi para karyawan dalam sebuah perusahaan. Lalu kurangnya informasi dari umpan balik tentang prestasi kerja, seseorang atau setiap orang yang bekerja pasti ingin mendapatkan perjalanan karir dan prestasi kerja yang mampu memberikan keuntungan pada masa mendatang. Lalu ketidakseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, ketidakseimbangan tersebut dapat menjadikan faktor dari stres dalam bekerja. Lalu lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja menurut Sadarmayanti 2011 halaman 2 mendefinisikan bahwa lingkungan kerja maksudnya adalah keseluruhan alat perkakas, bahan yang dihadapi. Lingkungan sekitarnya di mana seorang pekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Menurut Nuraini 2013 halaman 97, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diemban. Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja itu terbagi menjadi dua. Ada lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Menurut Sadarmayanti 2001 halaman 21, lingkungan kerja fisik itu semua keadaan berbentuk fisik di sekitar tempat kerja yang mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik adalah keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan, sesama rekan kerja, maupun hubungan bawahan dengan atasan. Dimensi dari indikatornya, dimensi lingkungan kerja dari hasil kajian saya membaca buku teks dan jurnal, menurut para ahli, dimensi lingkungan kerja terbagi menjadi dua dimensi, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Pengembangan karir. Definisi pengembangan karir menurut Sadili Samsudin 2006 halaman 133 mendefinisikan pengembangan karir adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan juga moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan juga latihan. Menurut Mangkunegara 2005 halaman 78 berpendapat bahwa pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu karyawan merencanakan karir masa depan mereka di suatu perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir menurut Siagian yaitu sebagai berikut.